ya, entah itu bentuknya uang dan sebagainya, kasih kepada orang paling pandai. Surifa ila azhadihim fid dunya, maka diberikan kepada orang yang paling zuhud di dunia. Ya, orang yang paling zuhud di dunia. Karena orang yang paling zuhud di dunia ini nggak mikirin dunia dia. Dia mencari tetap, cuma lebihnya disedekahkan. Dia gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dia lebih berhak. Dia lebih berhak untuk diberikan. Nas oleh Syafi'i, hal itu dinas oleh Imam Syafi'i. Walau awsa li ajalin nas. Seandainya ini sebaliknya nih. Dia berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal, uang ini kasih kepada orang yang paling bodoh. Kepada orang yang paling, kepada siapa diberikan wasiat itu? Namanya nggak disebutin. Pokoknya kepada orang yang paling, ini kan permasalahan, ya kan? Ya, ini hebatnya ulama-ulama fikih mengandai-andai. Ya, seandainya ada orang berwasiat kepada orang yang paling bodoh di kotanya, ini kepada siapa diberikan? Haka Ar-Royani, Imam Royani meriwayatkan satu pendapat, annahu yusrafu, bahwa ya wasiat itu diberikan li abadatil awthani, kepada penyembah-penyembah berhala. Karena orang yang paling bodoh adalah penyembah-penyembah berhala atau orang yang menyekutukan Allah. Ya, itu orang yang paling bodoh, tidak menggunakan akalnya. Ya, buktinya ketika mereka di neraka, mereka mengatakan apa? Lau kunna nasma'u aw na'qilu, dalam surat At-Tabarak atau Al-Mulk. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami di dunia mau ya mendengar ajakan para utusan untuk beriman dan kami menggunakan akal kami, niscaya saat ini kami tidak berada di neraka sa'ir. Mereka ngakuin bodoh. Ya, mereka ngakuin bodoh. Dan juga Allah menyebutkan apa? Mereka ini apa? Ya, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, Allah sebutkan apa? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah sebutkan adalah manusia paling buruk. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Royani, kasih. Kalau ada orang wasiat tidak ditentukan namanya, ya tolong nanti saya sudah meninggal kasih kepada orang paling bodoh. Ya, maka ya diberikan kepada penyembah-penyembah berhala. Fa in qala minal muslimina, jika dia berwasiat dengan menyebutkan minal muslimina kepada orang-orang muslim. Ya. Tapi orang yang paling bodoh. Orang mukmin, orang muslim, tapi orang yang paling bodoh. Wa yusrafu ila man sabba sahabata radhiyallahu anhum. Maka diberikan kepada orang mencaci maki sahabat. Siapa? Syiah berarti. Ya kan? Yang berani mencaci maki siapa? Syiah. Abu Bakar dicaci maki, Umar dicaci maki. Ya kan? Ya dia hanya ahli saja. Ya, yang lain dicaci maki. Itu ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai para sahabat ajma'ina semuanya. Ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Kalau menyebutkan radhiyallahu anil sahabat ajma'in, ini ciri orang yang ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kita dituntut ya sebagai ahli sunnah wal jamaah harus mengakui semua sahabat, nggak boleh kita mencaci sahabat. Gitu. Ini ciri. Ya, menurut orang NU ciri ajma'in, ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Karena kita semua menyebutkan semoga Allah meridhai semua sahabat tanpa kecuali. Ya kan? Kalau mereka enggak disebutin. Ya, Abu Bakar dicaci maki, Umar dicaci maki, kan kayak gitu. Wa qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli berkata, kalau ada orang berwasiat, berikan ya wasiat ini kalau saya sudah meninggal kepada orang yang paling bodoh. Ya. Tadi pertama pendapat Imam Royani adalah penyembah-penyembah berhala. Yang kedua, justru kalau dari orang Islamnya kasih mereka yang apa? Mencaci sahabat. Kan gitu. Ya.
Nah, kemudian menurut Imam Mutawalli, yusrafu diberikan ilal imamiyati al-muntazarati, kepada kelompok Syiah yang beraliran imamiyah yang ditunggu-tunggu, lil qaimi wa lil mujassamati wa ilal mujassamati, ya, yaitu kepada orang-orang yang ya tajsim, ya, yaitu apa, menggambarkan Allah, ya, itu dengan tajsim, yaitu dengan berbentuk, ya. Ini kelompok-kelompok ya seperti itulah. Qalahu Nawawi, Imam Nawawi berkata, wakilah, pendapat yang berikutnya, yusrafu ila man irtakabal kabairah, diberikan kepada orang Islam yang melaksanakan dosa-dosa besar minal muslimina, daripada kaum muslimin. Karena orang yang melaksanakan dosa besar itu termasuk apa? Ajhalun nas, ya, ajhalun nas. Apa saja dosa besar? Itu banyak sekali, ya. Ya tentu cirinya adalah setiap perbuatan maksiat yang ya mendatangkan sanksi. Zina itu dosa besar karena ada sanksinya. Mencuri ya sampai 1 nisab, kemudian membunuh, ya, bahkan termasuk sumpah palsu, itu kata Rasulullah, min akbaril kabair, yaitu dosa-dosa besar. Nah, untuk mereka yang mampu menjauhi dosa-dosa besar dari kaum muslimin, dijamin oleh Allah dosa-dosa kecilnya diampuni, dan ketika ditimbang itu yang ada hanya amal-amal solehnya saja, ya, dan Allah jamin untuk masuk surga. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, dan jika kamu sekalian mampu, ijtanaba itu apa? Mampu menjauhi, ya, dosa-dosa besar yang mana kalian dilarang oleh Allah. Ya, kalau kita mampu, apa kata Allah? Nukaffir ankum sayiatikum. Kami tutup, kami maafkan dosa-dosa kecil kamu. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok masih ada dosanya? Ya, karena manusia selain putusan Allah ini nggak luput daripada perbuatan dosa, ya, pasti ada. Nah, kalau dosa-dosa besar mampu dia jauhkan, maka dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu sekalian, ya, ke tempat masuk yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ya, kalau dosa kecil manusia nggak bisa luput. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menyebutkan orang-orang bertakwa, ya, itu bukan berarti ya suci daripada perbuatan dosa. Ya, itu yang bertakwa orang berbuat dosa. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu wa idza fa'alu fahishatan. Ini berikutnya nih. Orang bertakwa adalah apabila dia melakukan fahisyah, dosa, langsung zakarullah, mereka ingat kepada Allah, langsung bertobat. Itu bukan berarti bebas daripada perbuatan dosa, ada. Cuma ya begitu dia lalai, dia dia berbuat dosa, langsung zakarullah astaghfaru, lalu dia langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus menerus berbuat dosa yang pernah dilakukan. Itu, ya. Jadi manusia berbuat dosa wajar, manusiawi, tapi mohon ampun, minta maaf, bertobat kepada Allah, ya, minta maaf kepada Allah. Itu, ya, sebab manusia nggak luput daripada perbuatan dosa. Bahkan orang yang banyak dosa, kata Allah, jangan putus asa dari pengampunan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu
ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang penuh ya dosa, yang banyak berbuat dosa. Asrafu, berlebihan. Ya, dalam berbuat dosa janganlah kalian putus asa. Sungguhnya Allah, ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang luar biasa. Ya, ayat yang betul-betul apa? Memberikan harapan kepada kita untuk tidak putus asa dari pengampunan Allah asal mau kembali, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah gambarkan orang telah membunuh 99 orang. Ini rekor belum terpecahkan sampai sekarang. Karena membunuhnya pakai apa? Senjata yang sederhana, pisau, golok. Ya kan? Ya, kalau urusannya matiin orang pakai menjatuhkan apa? Rudal, ya, nah itu sih bukannya lagi puluh, bukan lagi ratusan, ya ribuan, ya kan? Ini enggak pakai senjata tajam. Pernah dengar orang pakai senjata tajam yang sederhana telah membunuh 99 orang? Pernah dengar? Belum ada. Ini belum terpecahkan rekor ini. Ya, akhirnya dia menyesal. Dia tinggalkan, ya membunuh itu lalu dia bertobat. Cuma dia bingung. Kan udah kebanyakan dosanya, udah banyak membunuh orang, dia khawatir nggak diterima. Dia nanya kepada orang yang ngerti, katakanlah ustadz seperti itu. Rupanya ustadz ini kaget, wah nggak diterima, udah kebanyakan kamu bunuh orang. Marah dia kan, orang pengen bertobat, dibunuh lagi, sekalian jadi 100. Ya, tapi dia pengen bertobat. Nanya lagi kepada ustadz yang berikutnya. Ya, rupanya ustadz ini lebih bijaksana, dia bilang diterima. Ya, cuma kamu harus meninggalkan kampung kamu. Kampung kamu ini banyak preman, banyak penjahat. Kalau kamu bertobat, tetap tinggal di sini, nanti apa? Terpengaruh lagi. Manusia kan tergantung pergaulan, tergantung lingkungan. Berangkat dia. Di tengah jalan ini antara ya rumah dia dengan tempat yang dia tuju, dia meninggal. Malaikat azab langsung turun. Wah, ini bagian saya nih. 100 orang dia telah membunuh. Kata malaikat rahmat, enggak. Ini untuk saya, karena dia sudah bertobat. Ributkan dua malaikat itu. Akhirnya Allah suruh turun malaikat penengah. Ya, daripada ribut nggak ada habisnya, ya kan? Turun malaikat penengah. Lalu kata malaikat yang ketiga ini yang menjadi penengah, kalian ukur dari tempat dia meninggal ke tempat yang dia tuju dengan rumah dia ini lebih dekat mana? Diukur sama. Oleh malaikat rahmat digeser tuh mayatnya supaya lebih dekat ke tempat yang dituju. Masih ditolongin malaikat rahmat tuh orang yang bertobat. Padahal sama. Ya dalam satu riwayat oleh malaikat rahmat didorong ya jenazahnya itu badannya supaya lebih dekat ke tempat yang dituju sebagai pertanda bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekembali jadi itakabul kabair minal muslimin. Li'annahu la syubhata lahum, karena tidak ada syubhah bagi mereka. Wallahu a'lam. Qultu, aku berkata kata pengarang, ya, wa ala hadzal qauli, dan berdasarkan pendapat ini, aulahu, yang paling utama dari mereka bisorfi, untuk diberikan, ya kan, untuk diberikan al-fuqaha kepada ahli fikih, katakanlah ulama. Tapi alladzina yu'adziruna umarul jur, tapi mereka membela pemimpin yang zalim. Tuh, dianggap orang bodoh. Karena dia awalnya di atas diberikan kepada, kalau ada orang berwasiat, berikan wasiat aku ini kepada orang paling bodoh. Lalu kepada siapa? Dia kan nggak nentuin. Nah, itu banyak penafsirannya, di antaranya adalah kasih itu ulama-ulama. Ya, tapi membela apa? Umaro al-jur, pemimpin yang zalim. Kok disebut ulama? Fuqaha. Ini ya. Jadi kalau ulama istilah Al-Qur'an. Ya, istilah Al-Qur'an nih ya adalah mereka yang betul-betul ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, "Innama yakhshallaha", bacanya Allah ya.
innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jangan dibalik, jangan ulamanya dibaca fathah, Allahnya dibaca doma. Nanti berarti Allah yang takut pada ulama. Enggak, ini ulama yang takut. Ini fa'ilnya diakhirkan. Didahulukan apa? Maf'ul bihnya dulu. Sungguhnya tidak lain yang takut kepada Allah adalah para ulama. Itu definisi Al-Quran. Jadi meskipun dia nggak alim, ya artinya begini, bukan nggak alim, artinya nggak kelihatan ya, artinya kesehariannya nggak pakai sorban biasa aja. Tapi takutnya kepada Allah luar biasa. Dialah ulama yang sejati. Daripada pakai sorbannya ban Vespa, ya kan? Tapi nggak takut sama Allah, dia bukan ulama. Bukan ulama. Kan ada orang pakai sorban ban Vespa, ya bunder, ya itu bukan ulama. Ini definisi ulama dalam Al-Quran. Nah, kalau definisi ulama dalam arti adalah orang yang pandai, bisa baik, bisa jahat, kan gitu. Orang Arab, dalam bahasa Arab, kita menyebutkan siapa orang kafir, ahli fisika umpamanya, kita sebut al-alimu, namanya ulama. Gitu. Jadi kalau istilah bahasa, ulama itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka disebutlah dengan ulama dunia dan ulama akhirat. Atau dikenal dengan ulama su. Ya, di istilah ulama su. Itu kalau ulama dalam definisi apa? Bahasa, arti bahasa. Tapi kalau ulama, definisi Al-Quran adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah. Pakai inama lagi itu. Ya, inama itu adat qasar. Sungguhnya tidak lain yang takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Itu ya. Kemudian la'annahum yukirunahu ala kamil jahiliyati, karena ulama-ulama tadi atau ahli-ahli fikih tadi ya mengakui atas hukum-hukum jahiliyah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Dibenarkan. Ya, dibenarkan. Gitu. Walaupun ya tidak dengan menegur, didiam aja sama. Ya. Jadi adanya keberanian orang berbuat jahat itu karena diamnya orang yang ngerti. Ya, dia ngerti tahu, dia diam aja. Ya, dia diam aja. Padahal kedudukannya diangkat dia sebagai penasihat presiden, ya kan? Ya, bahkan presiden diam aja, ya kan? Gak tanggapan. Ya, kemarin ya 6 orang yang mati syahid, ya itu kan nggak ada A, ada B, ya mesti ngasih dong, kasih nasihat, ya kan? Ya seharusnya, ya itu kan nyawa itu, ya 6 orang sebagai syuhada. Kemudian, id yalzamu minas sukuti, karena pasti, ya dengan diamnya mereka, indirasus syariatil mutahharati, akan hilang syariat yang mulia, syariat yang suci. Kenapa? Ulama-ulamanya diam aja, ya tidak mengatakan yang sebenarnya tentang hukum Islam. Ma'anal far'a muskilun, ya padahal ya furu', ya furu' daripada syariah itu ya sangat banyak, ya muskil. Wallahu a'lam, sangat muskil, ya sangat susah. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Kemudian selesai